menjelaskan tentang tentang tumbuhan. Oke. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra Prasetyo dan anggota kelompok saya Muhammad Nafi Aufa, Ida Maulana, Anggit Cahyo Wibowo, Jessica Romanto, ini Indra Lesmana. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tumbuhan sebagai makhluk hidup terdiri dari batang tubuh dan berbagai jaringan sel dan sel. Tumbuhan ini mempunyai kelebihan dibandingkan sel makhluk hidup lainnya, di mana dia mempunyai lapisan plasma yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelesaian sesuai tugasnya. Berdasarkan yang diterangkan pada surah Ar-Ra'd itu. Kelebihan yang dimiliki oleh salah satu tumbuh-tumbuhan dalam menyeleksi unsur bahan makanan yang diserapnya berpengaruh kepada rasa, kualitas, dan warna dari buah-buahan yang dihasilkan. Iya. Sudah ada suaranya? Iya, lanjut. Yang pertama adalah dalam Quran surat Yunus ayat 24, Allah SWT berfirman, yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Sehingga apabila itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepada azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Lalu yang kedua, isi kandungan surat Yunus ayat 24. Saya lanjutkan. Perumpamaan keindahan dunia dengan tumbuhan yang subur seperti yang disebut dalam ayat ini mengandung pesan yang perlu diketahui oleh umat muslim. Melalui ayat ini Allah SWT hendak menerangkan bahwa dalam kehidupan yang ada di dunia hanyalah sifat sementara. Allah SWT membuat perumpamaan tentang bunga keindahan dunia, perhiasan dan dari langit. Mengapa demikian? Ibnu Katsir mengungkapkan keindahan tumbuh-tumbuhan hingga bunga yang beraneka ragam bentuknya disetarakan dengan kenikmatan yang ditawarkan di dunia ini. Sama halnya dengan kehidupan di dunia, Allah SWT menunjukkan dalam surat Yunus ayat 24 bahwa dunia dan seisinya dapat lenyap seketika saat Allah sudah berkehendak. Semuanya bersifat fana, namun banyak manusia justru berbagai dengan kenikmatan yang ditawarkan. Surat Yunus ayat 24, kenapa kehidupan dunia diibaratkan dengan tumbuhan, agar mereka manusia mengambil pelajaran dari perumpamaan yang menunjukkan akan lenyapnya dunia dari pemiliknya dengan cepat. Tetapi mereka terperdaya olehnya, merasa yakin dan pasti bahwa diri mereka pasti dapat memetik hasil pada waktunya. Lalu berikutnya lanjutkan oleh Muhammad Nafi Aufa. Bingung kapan?
Baik, yang selanjutnya yaitu fenomena tumbuhan pada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Artinya, tumbuhan bertasbih dengan cara tunduk pada hukum alam atau sunnatullah. Beberapa ilmuwan yang melakukan studi menemukan hal mengejutkan. Seorang ilmuwan yang membahas tentang tumbuhan adalah Profesor William Brown. Dia adalah seorang pendidik dan pemimpin di Carnegie Mellon University, profesor bidang biologi. Ketika ia bergabung dengan fakultas sebagai asisten profesor ilmu biologi di MGS. Pada 1981 terbit Journal of Molecular Biologists yang mengungkapkan hasil penelitian sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat yang dipimpin Profesor William Brown itu tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa atau ultrasonik yang keluar dari tumbuhan. Suara itu berulang lebih dari 1000 kali tiap detiknya. Tim berhasil merekam suara itu menggunakan alat perekam canggih. Selanjutnya Allah. Ya, saya. Ya, Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rasyid ayat 4. Yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, taman-taman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Sirami dan dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagai bagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berdasarkan ayat di atas, kelebihan yang memiliki oleh salah satu tumbuhan-tumbuhan dalam menyeleksi unsur bahan makanan yang diserapnya berpengaruh kepada rasa, kualitas, dan warna dari buah-buahan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Jessica Romadhoni. Pandangan ulama terhadap tumbuhan. 1 Quran surah Yunus ayat 24 ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pendakwa Habib Abu Bakar bin Hasan As-Sikaf dari Pasuruan mengatakan bahwa setiap hewan dan tumbuhan di dunia ini senantiasa beristighfar guna memberikan ampunan kepada para ulama. Habib Abu Bakar menerangkan, seorang sahabat Nabi pernah berkata bahwa ikan-ikan di lautan dan hewan buas sampai binatang ternak semuanya selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan tersebut dikhususkan kepada alim ulama yang mempunyai ilmu. Jadi semua ulama yang dititipkan ilmu ini beristighfar untuk para Habib Abu Bakar. Bumi memintakan manusia belaka. Ulama terdahulu manusia mengikuti Al-Quran agar dapat menemukan Al-Quran diturunkan hingga tiba hari perhitungan. Kitab suci terakhir ini jadi satu-satunya tuntutan bagi umat manusia.
samping itu, Al-Quran menjadi banyak sifat ajaib yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah pengungkapan kebenaran dari Allah. Keajaiban itu adalah fakta bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang baru dapat diungkap manusia dengan teknologi abad ke-20 yang telah dinyatakan Al-Quran pada 1400 tahun lalu. Al-Quran tentu saja bukan buku sains, namun banyak fakta ilmiah yang dinyatakan secara sangat mendalam yang terdapat dalam ayat-ayatnya baru dapat ditemukan dengan teknologi pada abad ke-20. Fakta-fakta ini tidak mungkin bisa diketahui pada saat Al-Quran ini diturunkan, dan ini justru lebih membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran." Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Terima kasih. Ya, iya, Saya kembalikan ke ini moderator. jenengan siapa Mbak? Jenengan Mbak? Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bambang Irawan. Nanti. Maksudnya kami persilahkan. Sebentar, tadi Mbak siapa tadi? Tadi siapa? Kesimpulan Sebelum Mas Bambang. Tadi sebelum jenengan siapa Mas Bambang? Mbak siapa tadi? Halo. Oh iya, Mas Bambang. Sebelumnya tadi Mbak siapa? Bang, tolong suaranya. Enggak, tadi siapa? Mbak siapa tadi sebelumnya? Halo. Enggak. Tadi namanya Mbak Desika Romadoni. Oh, Desika. Oke. Iya. Ayo lanjut Mas Bambang. Silahkan. Mohon maaf Mas Bambang, tolong suaranya kurang jelas. Terima kasih. Oke. Bentar, saya ulang ya. Ya. Oke, diulang saja. Allah menyuruh umat manusia mengikuti Al-Quran agar dapat menemukan kebenaran. Sejak Al-Quran diturunkan hingga tiba hari perhitungan, kitab suci terakhir ini tetap menjadi satu-satunya tuntutan bagi umat manusia. Di samping itu, Al-Quran mempunyai banyak sifat ajaib yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah pengungkapan kebenaran dari Allah. Salah satu keajaiban itu adalah fakta bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang baru dapat diungkap manusia dengan teknologi abad ke-20 yang telah dinyatakan Al-Quran pada 1400 tahun lalu. Al-Quran tentu saja bukan buku sains, namun banyak fakta ilmiah yang dinyatakan secara sangat mendalam yang terdapat dalam ayat-ayatnya baru dapat ditemukan dengan teknologi pada abad ke-20 tahun. Fakta-fakta ini tidak mungkin bisa diketahui pada saat Al-Quran ini diturunkan, dan justru lebih membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah kami buatkan langit manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran." Az-Zumar ayat 39. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Ankabut ayat 43. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator Mas Dadu. Oke, sebelumnya saya tanya Mas Bambang ya. Tadi perumpamaan langit manusia gimana tadi yang sebelum terakhir tadi? Sebelum Ankabut yang Az-Zumar tadi. Gimana? Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Sebelum Az-Zumar ya? Yang Az-Zumar. Ya, Az-Zumar kayak gitu. Yang Az-Zumar. Iya, Pak. Yang sebelumnya? Sebelumnya? Iya, tadi kayak saya janggal kok ada yang langit manusia nyon. Apa ada yang terputus? Bentar. Mungkin suratnya dibaca ulang saja, Mas. Iya.
Yang mana Mas Danu? Ya oke, sudah gini aja, udah enggak apa-apa. Sekarang gini aja, langsung aja ya. Supaya anjenengan juga enggak kesoren ya. Ini pertama ya tadi dari awal ya. Nah, itu katanya dunia bersifat fana dan dunia ibarat tumbuhan-tumbuhan ya. Nah, ini yang jelas tadi masih menekankan kepada Al-Qur'annya ya. Sebenarnya kalau bisa kita juga meninjau kepada sains ya. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bambang juga berkaitan dan juga Desika tadi, Al-Qur'an ini juga sebagai kitab ajaib ya Bambang tadi yang menunjukkan kebenaran dari Allah. Lah, ini kalau bisa kita coba ungkapnya dari sains ya. Oleh saya itu tadi yang awal ya, Andika pada salah ya. Jadi kalau dunia ini bersifat fana, kemudian dunia dan ibarat tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini kemudian dalam versi sains ini seperti apa sehingga nanti kemudian ketika kita sudah mengetahui versi Al-Qur'annya adalah dunia ini fana sehingga diibaratkan tumbuhan, kemudian sains yang kayak apa. Nah, kira-kira kita kan nanti akan lebih bisa untuk mensikapi bagaimana kita harus mensikapi dunia yang secara Al-Qur'an juga diibaratkan kehidupan yang fana, yang tentunya kita nanti juga akan mati ya. Dan cara versi sains ini juga membuktikan itu. Nah, sehingga kita persiapan untuk menuju ke pintu kematian, ini kita harus kayak apa? Nah, kalau bisa nanti berkaitan itu yang berkaitan tinjauan versi sains lebih ditambah ya, sehingga nanti secara rasional kan akan lebih bisa diterima. Karena ya kalau kita yang mengimani Al-Qur'an kemungkinan ya sudah percaya sih bahwa bagaimana Al-Qur'an mengatakan dunia ini fana, tapi kan secara versi sains bagi yang belum iman kepada Al-Qur'an kan perlu. Ya, itu kemudian nanti misal kayak Muhammad nanti berkait fenomena bahwa tumbuhan ini ya ini saya ibaratnya sebagai kehidupan ya. Nah, dengan kata lain istilahnya dalam Al-Qur'an juga digambarkan bahwa ya tumbuhan ini seringnya tumbuhan diibaratkan sebagai ibarat bagaimana ketika nanti manusia mati ya. Ini ibarat kayak tanah yang tandus, kemudian disirami air hujan, kemudian nanti akan muncul tumbuhan yang tidak ada benihnya kok terus berbagai tanaman itu tumbuh ya. Ya. Sehingga nanti berkaitan itu nanti versi sainsnya kalau bisa nanti lebih ditekankan lagi ya, sehingga nanti lebih terlihat rasionalnya juga nanti akan muncul. Karena kalau Al-Qur'an sudah kita tidak bisa ngotak-atik ya, terus kemudian kalau sains lah sains itulah yang bisa kita otak-atik ya. Kemudian berkaitan indra lesmana nanti cara seleksi ya. Ini kalau bisa cara seleksi tumbuhan ya. Cara seleksi tumbuhan ini kan kemungkinan kan tidak ubahnya seperti organ tubuh kita ya. Nah, tapi kan versi seleksinya tumbuhan ini nanti lebih ditekankan lagi, ditambahkan lagi dalam versus atau versi sains ya. Jadi bagaimana akar itu bisa menghisap, ya kemudian nanti akan diolah ke daun kemudian diturunkan lagi ke batang, ke akar dan sebagainya dalam versi sainsnya ya. Gitu ya, Indra dan juga lain nanti pada Desika nanti bahwa ini berkaitan dengan bahwa intinya bahwa segala makhluk hidup selain manusia dan jin dan setan ya, selain manusia dan jin dan setan ini semuanya mendoakan manusia ya, memintakan ampun kepada Allah untuk manusia khususnya manusia yang alim. Lah bagaimana dengan kita yang tidak alim? Lah paling tidak nanti kemudian secara umum saja nanti itu secara versi sains ini kayak apa? Karena gini misal ya, sebenarnya nun sewu ya, ini sebenarnya saya juga belum melihat dari versi sains, hanya trial and error. Sebagai contoh gini, kalau Anda misalnya ini yang pernah saya alami, jadi ketika saya punya nasi atau punya makanan yang sebenarnya kalau ditinjau kadang ini tidak kuat lama, kadang kuat lama, kadang tidak, kadang kuat ya. Tapi ketika saya itu merasa eman-eman ya, wah kok mau dihabiskan tidak kuat, kalau tidak dihabiskan sekarang khawatir besok
besok membusuk. Nah terus kemudian saya semudah-mudahan tidak busuk lah, rezeki eman-eman, besok akan saya makan. Nah, ketika kayak gitu, seringnya ini kan trial and error. Seringnya kok tidak membusuk. Tapi ketika panganan kayak ngene rantai luweh busuk bang, tampakna ikan misal Pak Naunjar. Kadang lebih cepat untuk busuk lah. Ini apakah ini termasuk bagian daripada makhluk-makhluk selain manusia, jin dan setan ini senantiasa meminta ampun kepada manusia, khususnya ya lebih-lebih mereka-mereka yang ngalim sebagainya. Tapi kan dalam versi sains atau dalam versi rasional ini kan perlu dibuktikan dengan sains. Nah kalau bisa itu ditekankan juga ya. Atau kemudian bagaimana itu berkaitan sifat keajaiban Al-Quran ya nanti jadi bahwa Al-Quran ini yang ajaib, baik susunan sebagainya, baik nilai musikal ya, nilai sastra, nilai al-bayan dan nilai keindahan sebagainya, serta nilai dari filologi, pemilihan kosakata yang di Al-Quran ini memang benar ya. Kita sebagai umat Islam tentu tidak meragukan. Nah kemudian yang perlu dikuatkan ini kalau misal tentang keyakinan kita tentang kayak itu, bagaimana ketika kita tawarkan kepada non-muslim atau kepada selain kita atau kepada orang yang tidak percaya Al-Quran. Nah, itu tentunya butuh adanya fakta-fakta dan butuh pembuktian ilmiah dan rasional. Nah, ini paling tidak nanti secara rasional ya, secara rasional ini seperti apa sih keajaiban daripada susunan Al-Quran ya. Syukur-syukur Anda bisa membuktikan misal susunan kalimat yang hurufnya ABC sebagainya ini bisa digunakan untuk penenang jiwa ketika kita stres. Ini bisa penenang jiwa ketika kita galau dan sebagainya. Ya paling tidak ada. Nah, itulah penekanan secara total seluruhnya mulai kelompok pertama dan kedua ini diusahakan untuk lebih menekan ke versi sainsnya sehingga lebih kita mudah untuk kita terima, kita pahami secara rasional ya. Ya kira-kira dari saya itu ya, diusahakan ya nanti dan mohon maaf ya dan sangat terima kasih lagi dan kalau saya melihat nun sewu ya, kalau saya melihat dari bobot untuk yang kelompok tadi kelompoknya Mas Ivan dan ini kelompok Andika ini isinya lebih berbobot yang pertama dan juga keseriusan penyampaian ini lebih serius yang pertama nih ya. Jadi ya sementara kalau saya melihat itu saya untuk yang pertama saya berani memberikan yang ini sebelumnya berani memberikan 86 ini untuk yang kelompok pertama ini ya. Jadi karena dari bobot itu sistematika lebih ya, keseriusan dalam penyampaian juga itu. Tapi bukan berarti untuk yang kedua ini kurang bagus ya enggak ya. Berapa Pak? Yang mana? Yang mana? Kedua berapa Pak? Yang kelompok 2 pokoknya 75 ke atas tapi belum mencapai 80. Ya. Karena nun sewu ya, mohon maaf. Ya dari satu sistematikanya masih banyak yang diulang ya. Satu terus kemudian berkutatnya masih surat-surat itu tok ya. Tadi kan Anda kan juga bisa membedakan dengan yang pertama ya. Satu suratnya berkutan yang surat Yunus kebanyakan. Tadi pindah Zumar dan juga yang lain Ankabut sebagai tadi di bagian akhir kesimpulan. Satu. Yang berikutnya ini untuk yang agak ke akhir-akhir ini kurang pakem sehingga kayak kurang tenanan ya. Langir bisa meskipun istilahnya kita ini ya hanya sekedar dalam kelas, kalau bisa kan kita koyok-koyok kita sudah orasi ketika menyampaikan orasinya di hadapan publis yang begitu luas ya. Tapi sudah sangat bagus lah, sangat bagus. Ya sampai diperbaiki nanti ya gitu ya. Jadi sementara pokoknya berkisar sekitar 75 sampai untuk yang kedua berkisar sekitar 75-77 sementara. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, mungkin ya. Saya sebagai moderator terima kasih atas waktunya, kami telah mempresentasikan semampu kami dan
maaf Iya. ini anggota kami Andika Wibowo dan Ija Maulana tadi izin karena tidak bisa mengikuti partisipasi. Ya, ya. Baik, mungkin hanya itu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Ya, ya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti saya barangkali lupa itu ya di anggota kelompoknya Mas Ivan dengan Andika nanti saya dikirimi nama-namanya ya. Karena saya kan tidak mencatat total sini sih. Ya. Oke. Dikirim WA saja enggak apa-apa. Ya. Iya, iya. 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 Terima kasih sekali. Saya juga terima kasih dan saya apresiasi untuk Anda dan mohon maaf untuk kelompok kedua. Ya, saya hanya bisa melihat tadi dari sisi itu tadi sehingga ya tapi bukan berarti saya itu tidak menghargai Anda dan itu tapi ayat termasuk sudah sangat bagus ya. Cuma ada beberapa kekurangan itu wajar lah. Tapi alhamdulillah ya Anda sudah berani dan mau ya. Sementara saya memberikan sekitar 75-77 sementara ini karena melihat beberapa kekurangan tadi ya. Sebenarnya berkaitan kekurangan dengan yang saya tanyakan ini tidak begitu saya fokuskan ke nilai, tapi yang saya fokuskan adalah bagaimana sistematika, bagaimana Anda mengaitkan antara di bagian Al-Quran bagian awal, bagian akhir sebagainya, terus kemudian nanti termasuk bagaimana penyampaian atau dialektika Anda penyampaian dalam hal mempresentasikan diantaranya itu ya. Terima kasih sekali mudah ya. Anda tetap terus berkarya Anda masih panjang masa depan Anda ya. Dan saya juga mohon maaf ini juga sering bolos karena juga saya ini sementara hari ini saya belum keluar rumah. Sejak semalam saya juga masih ngerevisi ini untuk persiapan ujian saya di Jogja. Ya, supaya donga-donga semoga kita mendapatkan rezeki dari Tuhan ya dan keberkahan. Dari saya kayak gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya dan mohon atas kekurangan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu.